Ya, Pak Ganjar sendiri kan juga terbilang dari keluarga yang bukannya tidak mampu ya, yang mampu tapi enggak tidak yang terlalu wah gitu loh. Bapaknya kan ya bapaknya juga dari polisi juga polisi tapi enggak berpangkat tinggi gitu loh. Jadi ya berintisnya dari bawah juga gitu, dari nol juga gitu loh. Jadi ternyata tuh seorang manusia tidak bisa dilihat bahwa dia ganteng atau cantik cuma dari casingnya aja. Iya. Karena orang ganteng kalau dia tidak punya hatinya tuh kayak nggak baik, maksudnya hatinya tuh nggak yang tulus gitu, tetap akan terlihat biasa aja. Iya. Ya kan? Iya. Nah, Bener sih. bener kan? Kalau dia mungkin punya paras yang biasa aja, tapi ternyata beliau itu atau seorang itu punya hati yang baik, terus dia bisa tulus gitu memperlakukan orang, pastinya tuh orang yang melihat tuh bakalan nyentuh ngena gitu loh. Iya. Meskipun orang itu bukan dari orang yang ganteng rupanya, cantik wajahnya gitu, bener kan? Iya, bener bener banget sih. Jadi yang lagi viral banget nih tentang kedekatan seorang Pak Ganjar dengan semua kalangan. Iya. Semua kalangan Termasuk anak-anak, Iya, orang tua. dewasa, orang tua. Orang tua juga. bahkan orang yang maaf difabel, Iya. maksudnya yang dia tidak sempurna gitu Iya, ya, memiliki Seperti keterbatasan. kita, memiliki keterbatasan. Tapi ternyata tuh Pak Ganjar tuh sangat ini loh guys, maksudnya sangat respect gitu loh. Iya. Terus itu bukan cuma, kalau aku lihat sih menurutku bukan cuma yang pencitraan Iya. dalam tanda kutip ya, karena ini mendulang suara gitu enggak, tapi memang akunya tuh lihatnya tuh kayak wah, Emang tulus dari hati. terus dari hati gitu loh. Kalian pernah lihat nggak sih beberapa video yang mungkin ada di sosial media kalian tentang Pak Ganjar yang memiliki kedekatan dengan berbagai kalangan? Ada banyak sih, kayak contohnya kemarin ada anak kecil, pokoknya itu di Semarang, itu kan ada kerumunan. Waktu Pak Ganjar datang itu ada banyak kerumunan, dia itu kan terdesak-desak kan otomatis, terus sandalnya itu copot. Oh iya. Terus dibenerin sama Pak Ganjar kan, maksudnya sebegitu pedulinya beliau bisa sampai tahu ada anak kecil sandalnya copot, terus akhirnya dibenerin sama Pak Ganjar. Itu sih maksudnya Itu padahal kok hal bisa yang biasa ya, maksudnya bisa dilakukan siapapun gitu. ya, tapi jarang ada orang mau seperti itu, jarang, soalnya kan itu posisi dalam kerumunan kan biasanya Dia juga mungkin banyak menerima kayak jabat tangan dari iya orang, dari orang, pengen tapi foto, dan tapi beliau sebagainya. bisa ngelirik anak kecil itu dan nolongin anak kecil kan. Alasan Bahkan sendiri ya dari beberapa video yang saya lihat ya, entah itu di TikTok ataupun di Twitter ataupun di media sosial yang lain, itu ada beberapa kejadian bahwasanya Pak Ganjar itu juga dekat dengan orang-orang yang mempunyai keterbatasan, entah itu difabel kayak gitu. keterbatasan fisik. Iya, keterbatasan fisik, dan juga kedekatan dengan masyarakat kecil juga, orang tua dan juga anak-anak juga gitu loh. Jadi tipikal pemimpin seperti itu tuh nggak cuma dilihat dari luarnya saja, tapi juga dilihat dari empatinya, juga dilihat dari hatinya juga kayak gitu. Jadi Jadi gimana dia respect gitu. iya, respect sama orang lain sih. Jadi tipikal Pak Ganjar tuh kayak pemimpin yang nggak suka ngebos itu loh, meskipun dia ngebos ya, kayak berkuasa, meskipun dia Dia mantan, punya kuasa. iya, meskipun dia mempunyai kuasa, tapi dia nggak menggunakan kekuasaannya untuk yang semena-mena gitu loh, Iya benar banget. kayak gitu. Meskipun dia sebagai mantan gubernur Jawa Tengah ya, dan sekarang juga sebagai capres, ya mungkin itu yang dimiliki oleh Ganjar, yaitu kedekatan dengan masyarakat ya, Iya, menjadi dari daya anak tarik sendiri. tersendiri. Gitu. Iya makanya aku beberapa kali lihat beberapa videonya Pak Ganjar yang lewat di FB, di TikTok apalagi, begitu respectnya dia yang sama difabel itu, sampai beliau tuh ditanya gitu loh, apa bukan ditanya sih sebenarnya, ini bapak-bapak difabel ini tuh guru. Iya, Nah, guru. itu tuh kayak memberikan aspirasi gitu loh, Iya. ingin mengeluarkan pendapatnya Iya. beliau kepada Pak Ganjar. Waktu itu mungkin Pak Ganjar sedang menjabat sebagai Gubernur. Iya. Jawa Tengah. Nah, itu tuh kayak seperti akan direalisasikan Iya. gitu loh. Kayak wah, sebegitunya kayak gitu Iya. aku lihatnya tuh. Karena kan kadang tuh pemimpin tuh enggak yang semua akan terjamah sebenarnya. Iya. Tapi Pak Ganjar tuh kayak lebih mementingkan rakyat kecil. Iya. Iya benar banget sih. Ya balik lagi karena beliau memang dari partainya Wong Cilik. Iya, partainya Wong Cilik. Seperti yang Iya. ini tagline-nya. Iya. Partai PDIP ya. Partai PDIP. Ya, Pak Ganjar sendiri kan juga terbilang dari keluarga yang bukannya tidak mampu ya, yang mampu tapi tidak yang terlalu wah gitu loh. Bapaknya kan bapaknya juga dari polisi juga polisi tapi nggak berpangkat tinggi gitu loh. Jadi ya berintisnya dari bawah Dari juga nol gitu, dari nol juga gitu loh. Apalagi kan beliau juga maksudnya sering banget
kunjungan ya. Iya. Sering banget. Melakukan ke masyarakat tuh langsung di rumah masyarakat. Iya. Terus juga menyapa Masyarakat secara Iya, langsung. secara Heeh. langsung. Iya. Itu tuh kayak lihatnya loh, kita tuh kayak melihat tuh kayak oh seperti ini loh pemimpin yang kita butuhkan, Iya. yang mementingkan kepentingan Kepentingan masyarakat. yang mementingkan kepentingan wong cilik gitu. Iya. Ya, anggap aja kita wong cilik ya. Iya. Ya mungkin Sampai sedekatnya sama anak-anak itu ada di suatu konten itu anaknya itu mijitin Pak Ganjar, tau Oh nggak sih? iya, Iya. yang Ya, sampai ngetok. lagi viral. Pijet otak itu. Heeh. Terus dia tuh kebetulan si anak itu mirip dengan anaknya Pak Ganjar, Iya. kan? Anaknya itu namanya kan Gibran. Iya. Ya betul banget. Tapi Pak Ganjar tuh kayak malah Ngeledek, gitu, ngeledek. Iya, Terus gitu. ada juga pas lagi jalan santai atau apa itu? Acara apa Gitu itu? ya, pakai Heeh. Jalan. jalan. Heeh. Terus itu Cabai hijau itu kan. itu beliau apa namanya ngajak anak kecil sholawatan gitu. Maksudnya Iya. bisa seakrab itu sama anak kecil Gampang akrab. gitu ya. Heeh. Apalagi tuh dia yang lagi viral, bukan lagi viral sih, setiap video Pak Ganjar tuh pasti viral loh kalau Iya. di FYP aku, karena mungkin memang pencarianku seperti itu ya. iya. Yang ini dia di mobilnya beliau Heeh. banyak mainan anak kecil. Iya. Yang Iya. nanti kalau misalnya nih dia lagi ada di suatu daerah, Iya, kunjungan kerja kayak gitu kan. dia Ketemu. bisa ngasih. Iya ada itu yang apa namanya? Dia kan lagi di mobil tuh ada anak kecil manggil Pak Ganjar gitu kan. Di jalan itu ada dua anak. iya. Terus diledekin Iya, sama iya. beliau. Ayo siapa? Masa intinya diledek. Tahu. Heeh. Iya. Pokok gitu terus akhirnya dikasih hadiah Iya. sama Pak yang Ganjar. lagi yang itu kan yang dia disebut bukan Sama- Pak Ganjar. Iya, Pak Iya. Tukiman. Nah, Pak Itu Tukiman. lucu banget. Iya, Pak Tukiman itu. Pak Tukiman. Akhirnya dia jadi apa ya? Mengenalkan diri tuh akhirnya tuh gimana gitu. Iya, bukan Ganjar lagi. Tapi malah itu justru yang Iya. dikenal masyarakat. Iya. Jadi yang dianu sama masyarakat tuh itu. Iya. Ya kan? Iya. Akhirnya beberapa anak yang di daerah lain malah ngikut Iya. Pak Tugiman, Heeh. Pak Ganjar. Dan ada itu saking respeknya Pak Ganjar itu ketika jalan sehat atau jalan apa itu pokok ada acara itu Iya. kan ada seorang difabel itu Iya. naik sepeda itu jualan minuman terus sama Pak Ganjar itu digorong semua terus ininya maksudnya serespek itu beliau sama seseorang gitu Iya. terus saking berterima kasihnya itu difabelnya itu Pak Ganjar udah pergi terus sampai balik lagi ngikutin Pak Ganjar terus terima kasih Pak Ganjar ini dia sangat berterima kasih kepada Pak Ganjar terus akhirnya minta foto pun beliau yang megangin HP-nya sampai Sebenarnya hal itu tuh wajar ya. Hal itu kayak sudah berterbaran gitu loh. Untuk pencitraan semua orang tuh bisa digunakan ya kan. Iya. Nggak hanya ini, nggak hanya orang-orang Orang-orang yang sebagai mempunyai kepentingan politik. Tapi nggak tahu kenapa kita yang lihat tuh kayak jadinya respect banget kita ke Pak Ganjar tuh kayak ternyuh. Aku tuh sampai pernah nih jujur aja sampai pernah lihat video di TikTok gitu di FYP itu sampai bletes gitu loh guys, maksudnya sampai Terharu ya? Terharu, gitu. Nggak tahu kenapa kayak lihatnya Pak Ganjar tuh ya setulus itu sama Iya. orang Iya. gitu. Iya, Ya itu sih kelebihannya Pak Ganjar dari pemimpin-pemimpin yang lain gitu loh, dari capres-capres yang lain. Bahwasanya nggak cuma kedekatan kepada masyarakat juga, tapi juga kualitas kinerjanya juga memiliki keunggulan juga gitu loh. Entah itu di Jawa Barat, entah itu jabatannya sebagai Jawa Tengah, gubernur. Pak. Iya, Mak. Saya Jawa Tengah. Oh iya. Oh iya. Pak Dot Ngamil. Pak Dot Iya. Ngamil. Ya mungkin itu kali ya. Kelebihannya Pak Ganjar nggak cuma di menjadi gubernur, tapi juga di masyarakat juga sangat dekat dengan masyarakat gitu. Udah terkenal banget sih kalau di Jawa Tengah pas beliau Apalagi, masih jadi gubernur. iya, Nanda kan sebagai warga Iya, saya warga Jawa Jawa Tengah. ya. Jadi Lebih dia sering kenal ya? banget, Iya. sering banget ada berita-berita. Maksudnya tahulah berita-berita seperti itu. Beliau itu sangat terjun langsung ke masyarakat. Iya. Keren sih. Iya, karena memang ya nggak meskipun tidak dalam suasana ini ya, suasana pencapresan Iya. ya. Dari dulu kan Emang udah seperti kayak itu. gitu. Iya, ya kan hampir dimiripkan dengan Pak Jokowi. Iya. Iya. Ya mungkin 11-12 tapi ya nggak mirip Nggak banget. Mereka punya apa ya? Punya Kelebihan dan kekurangan. Punya perbedaan sendiri-sendiri. Punya ciri khas sendiri-sendiri. Punya ciri khas sendiri-sendiri dalam gitu. memperkenalkan diri, Iya. memperkenalkan pribadinya. Iya. Tapi emang bener sih, karena memang Pak Ganjar tuh pernah buat tagline atau apa ya, pernah buat slogan gitu, Iya. bahwa tuanku adalah rakyat. Iya. Gubernur itu cuma mandat. Ya benar sih, ya benar juga Waktu sih. Mas masih jabat jadi gubernur gitu ya. Ya itu sih benar juga sih, soalnya kan nggak cuma nggak cuma dekat dengan masyarakat juga, tapi juga dekat dengan keluarga juga. Jadi ya nggak harus diumbar gitu loh semua jabatannya gitu. Iya betul, karena ya semua orang tuh harusnya semua pejabat, Iya. semua politik ya, Iya, harusnya benar. seperti itu. Gubernur tuh cuma mandat, Iya. tuanku ya rakyat, biar Iya. tidak ada kesenjangan, biar tidak ada apa ya, kebohongan gitu loh Iya. dalam dia memimpin. Jadi kalau melihat Pak Ganjar tuh
ya emang merepresentasikan slogannya itu udah tepat banget gitu Iya. loh saat ini. Apalagi beliau saat ini mau capres. Ya. Sebagai banyak kan, apalagi yang lagi viral kemarin tentang Pak Ganjar yang katanya di roasting sama salah satu komika terkenal di Indonesia, tapi ngekat gitu loh. Iya, Kalau nggak memperbolehkan itu tayang beberapa anunya dikat sama nggak tahu siapa. Nggak tahu, itu juga beritanya masih belum jelas ya. Masih nggak jelas ya. Iya, tapi yang roasting maksudnya yang komikanya kan rada masih kayaknya masih sebel gitu loh, Iya. karena dia sudah berusaha sampai untuk memberikan Bikin materi, Iya. ternyata harus dipotong. Tapi aku sendiri melihatnya tuh Pak Ganjar tuh sama ini ya sangat luar biasa, sangat ini loh, apa ya, hatinya tuh loh kayak tulus gitu. Kamu gitu nggak sih? Iya benar, maksudnya beliau itu melihatkan ketulusannya itu nggak pas, maksudnya ini masih mau jadi cawapres gitu, tapi emang dari dulu dari dulu udah terkenal seperti itu. Jadi kayak bukan cuma cari sensasi aja karena mau jadi capres, tapi emang dari dulu udah seperti itu. Dan bawaan Pak Ganjar itu kan juga santai gitu loh, nggak Iya. tenang, santai, jadi nggak gerusa-gerusu, nggak terlalu wah kepada masyarakat gitu loh, nggak terlalu menunjukkan bahwasanya ini loh jabatanku, ini loh posisiku kayak gitu. Jadi ya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu merendahkan juga kepada masyarakat gitu. Soalnya kan ya itu tadi jabatan apa tadi? Jabatan gubernur hanya mandat gitu loh. Jadi semua keputusannya hanya di tangan rakyat gitu loh. Iya benar. Emang beliau kan memang itu tadi yang aku bilang bahwa beliau itu sangat memperdulikan rakyat kecil. Iya benar banget. Apa semuanya tuh kayak ngena gitu loh, Iya. rakyat kecil tuh. Makanya rakyat, maksudnya masyarakat Jawa Tengah ya yang sudah merasakan bagaimana Pak Ganjar memimpin tuh kan akhirnya memberikan testimoninya itu kan banyak juga. Iya benar. Nggak yang biasa-biasa, tapi ya Pak Ganjar memang setulus itu. Iya. Nggak ada sih kata lain selain tulus gitu. Iya, benar. Beliaunya kan Iya, dan semua kepentingannya sih semua ditujukan kepada masyarakat gitu loh. Nggak cuma di Jawa Tengah sebagai wilayah teritorialnya di kepemimpinannya. Jadi ya ke seluruh masyarakat juga, ke seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga bahkan NTB, Papua juga. Ya emang beliau itu hatinya besar sih. Ya, iya, hatinya luas ya. ya nggak cuma sabar tapi juga tulus juga kayak gitu loh. Iya, karena kan beliau dia lahir, tadi yang dibilang Asap benar kalau beliau lahir dari keluarga yang biasa aja. Maksudnya yang ya dibilang mampu, tapi dibilang yang anak Terlalu, pejabat tinggi, wah, enggak, itu. apalagi digatok nih atau digabungin sama Pak Mahfud tuh Iya. kayak cocok gitu loh. Iya, klop banget sih. Klop banget. Karena memang beliau bukan lahir dari sama-sama bukan lahir dari seorang pejabat tinggi. Iya. Jadi bisa memahami masyarakat, maksudnya bisa memahami gimana sih rakyat itu, maksudnya Iya. bisa peduli gitu. Bisa peduli, bisa merangkul, Iya, semua bisa orang. merangkul. Pokoknya apapun yang dilakukan Pak Ganjar, maksudnya yang aku lihat di FYP ya, dan maksudnya yang dilihat di kamera gitu, emang udah kena di hati aku gitu. Iya. Sebagai orang yang mungkin tidak kenal dekat, tidak pernah ketemu, tapi bisa nyentuh pas kita lihat video. Ya, bukan cuma di masyarakat tapi juga dengan tokoh-tokoh agama apapun, tokoh-tokoh agama apapun juga dekat gitu loh. Bahkan dengan latar belakangnya yang tidak dari kalangan santri, tapi dia juga dekat dengan tokoh-tokoh agama NU. Kayak gitu sih. Iya kan memang, tapi itu ya Bu Atiko. Iya, Bu Atiko dari keluarga Kiai, dari keluarga Kiai juga. Tapi Pak Mahfud juga dari keluarga Kiai, dari keluarga Tapi nyambung. Iya, nyambung. Jadi nggak cuma dari kalangan masyarakat, tapi juga dari kalangan santri juga. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu juga memiliki hubungan benang merah juga. Iya, yang Entah meskipun bukan dari hubungan keluarga, tapi juga dari hubungan agama kayak gitu, agama, tokoh-tokoh agama, dan juga kedekatannya dengan Kiai juga sama-sama memiliki hubungan yang erat kayak Dan gitu memang loh. kebetulan istrinya juga dari kalangan Iya, santri juga. keluarga pondokan Iya. maksudnya. Tapi kalian merasakan, aku mau ini lagi deh, mau tanya lagi deh sama kalian, merasakan kalau Pak Ganjar itu memang tulus gitu loh Iya. kepada semua orang, maksudnya kepada yang apa yang kita lihat, kan kita nggak pernah ketemu, kamu pernah ketemu? Iya, ya Nggak belum pernah sih, kan? belum. Kamu juga belum, Belum. walaupun kamu juga warga Jawa Tengah ya, belum Iya. kan? Yang pernah saudara sih, ada yang pernah. Maksudnya kita lihatnya tuh di kamera tuh seperti itu. Iya. Pasti nanti kalau misalnya kita ketemu juga mungkin dia akan seperti itu, sama dengan kamera, tidak dibuat maksudnya. Iya, kan ada beberapa capres, beberapa pejabat yang membuat skenario kayak gitu loh. Biar kelihatan Iya, di iya. depan kamera itu, wah bagus, kayak merakyat kayak gitu. Padahal ya belum tentu. Padahal awalnya tuh beliau nggak kayak gitu. Iya. Padahal beliau awalnya tuh tidak terlalu merakyat. tidak terlalu merakyat ya. Iya, Ya namanya mendulang suara bagaimana? iya, itulah cara-cara capres. Capres dan cawapres untuk
memberikan apa ya, untuk mendulang suara. Mendulang suara. Ya, apapun. memberikan perhatian untuk masyarakat. Padahal awalnya tuh nggak melakukan itu. Iya. Ya apapun sih untuk untuk kekuasaan, untuk kepentingan pribadi ya apapun akan dilakukan kayak gitu. Iya, Tapi betul banget sih. ya sekali lagi setahu saya ya Ganjar nggak seperti itu kayak gitu. Ya nah ini tuh balik lagi, kita yang melihat, kita bisa menilai Hmm. bagaimana orang yang ada di kamera, meskipun ya kita kadang adalah orang pencitraan, tapi Iya. kita kan bisa melihat ketulusan itu sendiri, Iya. bisa merasakan itu sendiri kan. Kalau emang di dalam diri orang itu punya inner beauty lah Iya. bahasanya kan. Iya, Kayak kan ketulusan. dia keluar karismanya, Iya, benar. keluar ke apa ya, ketulusannya kayak gitu. Ya bener sih. Jadi gimana? Suara kita satu suara kan? Satu Ya suara. satu suara sih. Kalau menurut saya Ganjar Mahfud tetap yang nomor wahid sih. Nomor Wahid.